Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah dari salah satu film yang berasal dari negara Thailand. Seperti yang kita ketahui kalau film yang berasal dari Thailand, pasti di pikiran kita adegannya lucu-lucu lah ya kan? Tapi kali ini pikiran kita salah cuy. Di mana film ini berkisah tentang sepasang kekasih yang berniat ingin menikah. Tapi malangnya calon istrinya ini digituin lah secara tidak wajar lah oleh sekelompok preman lokal yang ada di desa mereka. Pokoknya ceritanya ini agak-agak mirip lah dengan Pina Garut yang terkenal itu ya kan. Lagian orang Indonesia mana yang gak kenal dengan Pina Garut ini ya kan. Oke lah daripada penasaran dengan kisahnya, mending kita langsung saja lah ke alur ceritanya. Di awal film, sepasang suami istri sedang dikejar-kejar oleh geng kriminal lokal yang dipimpin oleh Chang yang terkenal sangat kejam. Mereka kemudian masuk ke dalam hutan dan memutuskan untuk bersembunyi di balik pepohonan. Namun usaha mereka itu hanyalah sia-sia karena para gangster itu dapat dengan mudah menemukan mereka. Hingga akhirnya pasangan ini kemudian diserang secara brutal dan dihabisi dengan kejam oleh ketiga gangster tersebut. Kemudian scene berpindah di sebuah desa, di mana kita di sini diperkenalkan dengan pasangan muda bernama Yot dan Bua yang tinggal di sebuah desa. Mereka saling jatuh cinta dan telah bersumpah untuk menikah satu sama lain ketika saatnya tiba. Namun hubungan mereka sangat tidak direstui oleh dari keluarga Yot karena Bua ini adalah seorang gadis bisu. Dan latar belakang keluarganya juga bisa dikatakan sangat miskin karena ayahnya meninggalkan mereka demi wanita lain. Namun demikian, Yot tetap tidak peduli dengan keadaan Bua dan dia tetap bertekad untuk segera menikahi Bua. Di keesokan harinya, Yot dan Bua sedang berada di sebuah sungai sambil mencari kepiting untuk dijadikan sebuah hidangan mereka. Saat kembali ke rumah dengan ember yang penuh makanan, sekelompok pengacau lokal tiba-tiba melemparkan batu ke arah Bua dan kemudian melarikan diri. Akibat kejadian itu menyebabkan gadis lugu itu berdarah, sehingga Yot segera mengantarnya kembali ke rumah. Sesampainya di sana, ibu Bua kemudian merawat luka-lukanya dan memintanya untuk beristirahat sejenak. Setelah itu dia kemudian terlibat dalam percakapan pribadi dengan Yot tentang hubungannya dengan Bua. Dia menasihati untuk berhenti menemui Bua, mengatakan bahwa dia sangat layak mendapatkan pasangan yang lebih baik dan mertua yang lebih baik. Namun Yot dengan lantang mengatakan bahwa dia tidak menghiraukan pendapat penduduk desa. Dan cintanya pada Bua sangatlah tulus dan menerima apapun kekurangan dari Bua. Terlepas dari semua keberatan dari keluarga dan penduduk desa, Yot dan Bua tetap melanjutkan hubungan mereka. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama dalam berbagai kegiatan, seperti memancing, memasak, dan berbagi makanan. Sementara di sisi lain, Chang dan dua temannya juga tinggal di desa yang sama. Mereka tampaknya tidak memiliki pekerjaan, dan akibatnya mereka terus berkeliaran tanpa tujuan di sekitar desa, sampai membuat penduduk desa tidak merasa nyaman, dan sampai juga ada yang dilecehkan oleh mereka. ไงจ้าน้องดาวเพิ่งกลับมาจากในเมืองไม่เท่าไหร่เนี่ยน่ารักขึ้นเยอะเลยนะ นี่แกไม่มีเมียหรือไงไอสัตว์นรกอยากจับก็ไปจับของเมียแกสิ โอ้ยช้างนะเว้ย
Mereka menghidupi diri mereka sendiri dengan cara mencuri dari penduduk yang bekerja keras. Sang pemimpin yaitu Chang memiliki seorang istri yang sering memarahinya karena perilakunya yang tidak bertanggung jawab. Namun Chang sendiri tidak terlalu menghiraukan kemarahan dari istrinya. พี่ช้างฉันเห็นลุงรันพี่เอาแต่เที่ยวเที่ยวเที่ยวไม่ทำงานทำการบ้างหรือไงฮะพี่อย่ามาทำเป็นหูทวนลมต่อยเลยนะถ้าฉันไม่อยู่แล้วพี่จะอยู่ยาก Suatu hari saat Yod dan Bua sedang selesai menangkap ikan di sungai, kemudian mereka diganggu Chang dan anak buahnya. Para gangster Pukima ini kemudian merampas keranjang yang berisi ikan tersebut, dan Chang mulai melecehkan Bua di sini. Yod yang mencoba untuk membelanya, tapi para pria itu dengan mudah mengalahkannya. Untungnya istri Chang tiba tepat pada waktunya dan melerai perkelahian tersebut. Malam harinya ayah Yod seperti biasa memohon kepada Yod untuk pindah ke Bangkok dan mencari pekerjaan di sana. Dia percaya bahwa itu adalah satu-satunya cara agar mereka bisa mendapatkan uang. Namun Yod dengan tegas menolak dan mengatakan bahwa dia lebih memilih tinggal di desa daripada kehidupan di kota tapi dengan pikiran yang kacau. Keesokan paginya seorang preman kurcaci kemudian mencuri setandan pisang dari sebuah kedai sayur. Secara kebetulan Bua yang melewati kedai sayur yang sama dan sambil membawa setandan pisang di tangannya. Melihat hal itu, si penjual ini langsung mengira Bua adalah pencuri pisangnya dan dia langsung memaki-maki Bua dengan kata-kata yang tidak pantas. Karena Bua ini bisu, sehingga gadis yang malang ini tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kemudian di hari yang sama, Ibu Yod mengunjungi Ibu Bua dan menyuruhnya untuk menjauhkan Bua dari putranya. Karena dia tidak akan pernah menerima seorang gadis bisu sebagai calon menantunya. Mendengar percakapan mereka dari kejauhan, Bua pun merasa sakit hati. Setelah itu ia pergi ke ladang dan mulai menangis. Dia tidak bisa mengerti mengapa seluruh penduduk desa membencinya. Sadar dengan apa yang dihadapi Bua, Yod kemudian mendekatinya dan memeluknya erat-erat dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya. Dia juga meyakinkan bahwa mereka akan segera menikah. Kemudian pasangan ini pergi ke sungai untuk menjala ikan. Di saat Yod yang sedang sibuk untuk memasang jaring ikan, Chang beserta gengnya secara diam-diam tiba di tempat ini dan kemudian mereka menculik Bua. Mereka membawanya pergi ke dalam hutan, di mana Chang dengan paksa mencoba menguliti pakaiannya. Bua yang mencoba untuk berani melawan, tetapi perlawanannya hanya menghasilkan kekerasan yang lebih lanjut. Sementara itu Yod menyadari hilangnya kekasihnya dan setelah mencari di sekitarnya, ia menemukan sendal yang tertinggal. Hal ini membuatnya sadar bahwa Bua berada dalam bahaya. Jadi dia beralih ke dalam hutan dan mulai memanggil namanya Bua. Tidak lama kemudian dia melihat para gangster memperlakukan Bua secara brutal, yang mengharuskannya untuk terlibat dalam pergelutan sengit melawan mereka bertiga. Sayangnya Yod bukanlah tandingan mereka, dan dia dengan mudah dikalahkan oleh ketiga gangster itu. Setelah itu Chang kemudian memperkeos gadis malang itu dan kemudian menghabisi pasangan itu dengan darah dingin. Para gangster kemudian mengubur Yod dan Bua di sebuah lokasi yang ada di dalam hutan. Malam harinya Ibu Bua dengan cemas menunggu putrinya yang tak kunjung kembali ke rumah. Ketika malam berlalu tanpa ada tanda-tanda dari Bua,
dia memutuskan untuk mengunjungi keluarga Yod dan berharap mereka memiliki informasi yang membuatnya tambah khawatir. Dia juga mendapati kabar bahwa Yod juga belum kembali. Kemudian kedua pasangan orang tua tersebut kemudian pergi mencari anak-anak mereka yang hilang. Ketika mereka sampai di ladang, mereka menemukan barang-barang yang ditinggalkan oleh Yod dan Bua, yang membuat semakin menambah kekhawatiran mereka. Setelah mengetahui hal itu, mereka menerima informasi dari seorang petani desa yang memberitahu mereka bahwa Chang dan gengnya mengejar pasangan itu pada hari sebelumnya. Dengan informasi ini, para orang tua mendatangi Chang di rumahnya. Tetapi seperti yang tidak diharapkan, pemimpin geng yang terkenal kejam itu mengancam mereka dan kemudian mengusir mereka. Merasa bingung, para orang tua yang berduka ini kemudian memutuskan untuk melaporkan anak mereka sebagai orang hilang di kantor polisi setempat, bahkan mengungkapkan kecurigaan mereka terhadap geng Chang. Namun polisi tetap bersikeras untuk mendapatkan bukti yang valid sebelum mencurigai mereka. Selain itu, kepala polisi berpendapat bahwa pasangan tersebut mungkin telah memilih untuk pergi ke kota yang lebih besar dan untuk memulai hidup baru bersama. Dalam adegan berikutnya, kita kemudian diperkenalkan dengan anggota geng Chang, yaitu Gelek. Dia berkeliaran sendirian di hutan sambil terbebani oleh rasa bersalah dan tidak dapat melepaskan diri dari beban tindakan keji mereka. Tidak lama kemudian, Chang dan anggota geng lainnya yang bernama Pet kemudian menghampirinya, menanyakan apakah Gelek baik-baik saja. Gelek kemudian berkata bahwa dia merasa sedang tidak enak badan dan bahkan menyarankan untuk menyerahkan dirinya kepada polisi. Mendengar hal ini, Chang yang sangat marah kemudian mengeluarkan pistolnya dan menodongkannya ke arah si Gelek. Chang mengatakan bahwa dia akan menghabisinya jika sampai polisi mengetahui perbuatan dari mereka. Setelah selesai beradu mulut, Chang beserta para gengnya masuk ke dalam hutan untuk melakukan kegiatan berburu. Mereka mencoba menemukan beberapa hewan dan secara mengejutkan mereka tiba-tiba saja dihantui oleh arwah dari Bua. Hal ini memaksa para gangster untuk melarikan diri dari hutan secepat mungkin. Saat di malam harinya, mereka terlihat sedang bersenang-senang dengan beberapa gadis sambil menikmati minuman dan narkocoy. Di saat sedang menikmati malam mereka, Gelek yang sedang ingin buang air kecil. Saat dia mengeluarkan ici bosnya, tanpa diduga dia melihat seorang gadis berpakaian putih terbaring di tanah. Gelek yang penasaran mencoba mendekatinya, dan di saat membalikkan badannya, dia terkejut bahwa itu adalah Bua. Hal ini membuatnya semakin takut, sehingga ia segera kembali kepada teman-temannya. Setelah mengakhiri pertemuan mereka, para gangster kemudian kembali ke rumahnya masing-masing, sambil diganggu oleh penampakan Bua yang menghantui mereka. Gelek yang saat ingin sedang tidur, namun dirinya terus-menerus dihantui oleh Bua, yang sepertinya Bua saat ini sedang dalam mode penyerangan. Akibat dari dihantui oleh arwah Bua, sehingga membuatnya tidak bisa tidur sepanjang malam. Di pagi harinya, Gelek kemudian bercerita kepada Pet, berbagi pengalaman mengerikan yang dia alami. Yang mengejutkan, Pet juga mengungkapkan
bahwa dia juga mengalami penglihatan serupa. Gelek kemudian mengusulkan agar mereka pergi dari desa ini dan mencari pekerjaan di kota yang lebih besar. Dia juga mengatakan bahwa mereka akan celaka jika penduduk desa mengetahui perbuatan keji mereka. Namun Pet langsung membantah pemikiran Gelek dengan mengatakan bahwa tidak mungkin bagi orang-orang berandalan seperti mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah itu ketiganya kemudian kembali terlihat sedang di hutan dan kembali untuk melakukan kegiatan berburu lagi. Kali ini penglihatan Gelek tentang buah semakin kuat, memaksanya untuk melarikan diri dan untuk menyelamatkan dirinya. Saat sedang melarikan diri, tiba-tiba kelapanya dipukul dengan keras dengan ranting kayu yang mengakibatkan kematian dari Gelek. Malam harinya, Pet juga menjadi korban dari mimpi buruk tanpa henti yang membuatnya tidak bisa tidur. Untuk mencari penghiburan, dia kemudian pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan diri sambil digantayangin oleh arwah dari Yod. Dia kemudian mengunjungi kuil terdekat. Keesokan paginya dia memanjatkan doa untuk keselamatannya. Setelah itu dia kemudian bertemu dengan Chang dan memutuskan untuk mengakui kejahatan mereka kepada penduduk setempat. Namun sekali lagi pemimpin geng itu menjadi marah dan meninju wajah Pet sambil memerintahkannya untuk tetap diam. Ketika Pet masih tetap bersikeras, Chang kemudian memukulinya dengan kejam. Malam itu Chang mengalami mimpi yang mengerikan, di mana dia terikat di tempat tidurnya sambil disiksa oleh hantu Yod dan Buah yang mendekatinya sambil membawa kapak. Keesokan harinya ketika Pet sedang mencari ikan di sungai, dia kemudian dikejutkan oleh suara yang menghantuinya. Dia melihat sekelilingnya, tetapi tidak menemukan siapapun yang terlihat. Tiba-tiba sebuah lemparan di dalam air membuatnya semakin terkejut. Sambil ketakutan, Pet kemudian mencoba melarikan diri. Tetapi dia ditangkap oleh seseorang dari belakang dan dipaksa tenggelam ke dalam air. Kematian Gelek dan Pet yang malang ini membuat ayah Chang khawatir, sehingga ia mendesak Chang untuk mengakui perbuatan buruknya dan memperingatkan dia akan mengalami nasib yang sama jika ia gagal mengakuinya. Namun Chang menolak untuk mengakui kesalahannya karena takut akan dipenjara. Tanpa sepengetahuan Chang, arwah Yod dan Buah yang penuh dendam kemudian mendekati dirinya. Pada malam hari, Chang yang sedang tidur di samping istrinya ketika dia mendengar suara yang berasal dari dapur. Karena terkejut, dia kemudian membangunkan istrinya dan bertanya apakah istrinya juga mendengar suara itu. Namun istrinya memarahinya karena mengganggu tidurnya dan kemudian tidur kembali. Tidak lama kemudian Chang kembali mendengar suara yang menambah rasa ketakutannya. Dia bangun untuk menyalakan lampu, namun lampu yang dia nyalakan tidak berfungsi sama sekali. Sambil dihantui oleh penampakan Buah, dicengkram oleh rasa takut akan kegelapan, dia kemudian mencoba menyalakan lilin. Tetapi lilin itu padam dengan sendirinya secara misterius. Saat itu juga arwah Buah tiba-tiba muncul di hadapannya untuk menakut-nakuti dirinya. Sebagai pertahanan diri, Chang kemudian buru-buru mengambil pisau dan berulang kali menikam sosok hantu tersebut. Namun dia segera menyadari bahwa dia telah menikam istrinya sendiri, yang mengakibatkan kematian istrinya. Chang tidak dapat mempercayai apa yang telah dia lakukan dan mulai menangis seperti bocil. Di saat itu juga sosok tadi telah muncul di belakangnya dan memukulnya hingga pingsan. Setelah beberapa saat, Chang sadar kembali dan mendapati dirinya sedang terikat. Yang membuatnya heran, Yod dan Buah tiba-tiba muncul di depannya
Dengan keduanya tampak seperti orang hidup. Di sini kebenaran akhirnya terungkap. Tidak lama setelah para gangster mengubur pasangan tersebut, air hujan turun menyebabkan mereka tersadar dari kondisi tidak bernyawa. Kemudian meskipun terluka, entah bagaimana mereka bisa berhasil membebaskan diri dari lumpur yang mengubur mereka, saling mendukung satu sama lain, sambil merawat luka-luka mereka sendiri, dan berlindung di hutan selama beberapa hari. Perlahan tapi pasti mereka memulihkan dirinya dan didorong oleh tekad yang teguh untuk membalas dendam atas perbuatan jahat yang dilakukan terhadap mereka. Percaya bahwa kejahatan harus dihancurkan dengan kejahatan, mereka mulai menghantui para penyiksa mereka sampai pada tingkat yang paling buruk dan kemudian menghabisi mereka satu persatu. Mendengar pengungkapan mereka, Chang kemudian memohon untuk hidupnya, yang serupa permohonan yang pernah diucapkan oleh Bua di masa lalu. Namun dengan keadaan yang kini berbalik menguntungkan pasangan ini, mereka mengabaikan permintaannya dan menghabisinya hingga akhirnya menuntaskan balas dendam dari pasangan ini. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat. Oke lah, itu aja lah ceritaku hari ini. Buat kalian yang sudah mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar aku bisa tambah semangat lagi membuat konten. Oke lah, sampai sini aja lah dulu pertemuan kita. Soalnya mau cari-cari konten lagi aku. Dadah geng.